ai hadza faslun. Kita melanjutkan ke fasa selanjutnya, yaitu wazifatul qalbi, yaitu perannya hati atau tugas hati. I'lam, ketahuilah, anna syahwata, bahwasanya syahwat, wal ghadaba, dan emosi, khadimani, keduanya berperan melayani jiwa atau melayani nafs. Jazibani, yang mana keduanya menarik, mengambil. Yahfadhani, dan menjaga amrat ta'ami, urusan makan, wasyarabi, dan urusan minum, wan nikahi, dan urusan pernikahan, lihamlil hawasi, untuk mendukung indera kita, ya. Jadi Allah kasih dua kekuatan. Yang pertama namanya quwwatul syahwah, kekuatan syahwat. Yang kedua Allah kasih yang namanya quwwatul ghadab. Nah, ini kedua kekuatan tadi itu perannya ngapain? Perannya dia adalah mengurus, ya, urusan apa tadi? To'a, makan, wasyarab, dan nikah. Ya. Dia berkhidmah kepada siapa? Berkhidmah kepada nafsun, jiwa kita, diri kita. Summan nafsu, kemudian, ya, si jiwa kita itu khadimul hawasi, itu berkhidmah kepada indera kita. Yang mana indera kita merupakan syabaqatul aqli, merupakan jaring-jaring akal, ya. Wajawasi suhu, dan mata-mata bagi akal, ya. Jadi nafsu itu berkhidmah kepada siapa tadi? Kepada hawas. Hawas itu kerjanya ngapain? Dibagi lagi. Hawas kalau mata kerjaannya melihat. Hawas kalau telinga kerjaannya mendengar. Hawas kalau tangan kerjaannya, ya, memegang dan sebagainya. Nah, ini hawas. Dia bekerja lagi buat siapa? Bekerja buat akal. Sebagai apa kerjaannya? Sebagai yang pertama syabakah, ya, sebagai penyaring informasi atau pengumpul informasi. Yang kedua sebagai jasus. Apa jasus? Mata-mata. Tuh, ya. Yubsiru biha, yang mana, ya, dia bisa melihat dengan sebabnya sonai al-bari, akan ciptaan Allah yang maha mencipta. Al-bari jallat kudratuhu, yang agung, ya, kudrahnya, kedudukannya, derajatnya. Summal hawasu khadimul aqli, kemudian hawas itu adalah khadimul aql, dia adalah pelayan bagi akal. Wa huwa lil qalbi, nah, sedangkan akal dia bagi siapa? Bagi hati. Sebagai apa? Sirajun. Akal bagi si hati sebagai siraj. Apa siraj? Pelita. Ya. Pernah nggak dengar istilah gini? Guru kita itu ibarat lilin, yang mana lilin itu menerangi yang lain dan rela membakar dirinya, ya. Dalam ilmu balaghah, kalau kita membuat tasbih, perumpamaan ulama dengan lilin, itu kurang tepat. Jadi jangan pernah kita menyamakan guru kita dengan apa? Dengan lilin. Ulama, kata Nabi, al-ulama bukan lilin, apa tuh? Suruj.
surujul azminah. Apa suruj? Mananya tadi? Pelita. Ini lebih tepat ungkapannya dengan apa? Dengan suruj, dengan pelita. Ya, ketimbang lilin. Kalau lilin itu ibaratnya ulama yang su. Tahu ulama su? Ilmunya bermanfaat buat orang, tapi dirinya tidak. Ya. Maka lebih tepat ulama diistilahkan dengan siroj. Kenapa? Karena siroj satu, dia itu cahayanya tak padam, cahayanya nggak padam meskipun ketiup angin. Kenapa? Karena cahayanya di dalam di dalam apa? Di dalam zujajah. Ya. Apa dalam Al-Quran tuh? Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Jadi yang namanya siroj itu nih lampunya dikelilingi oleh kaca sehingga angin betapapun menyerang dia nggak bakal mati. Itu namanya betul siroj. Yang kedua, siroj butuh apa tuh? Butuh bahan bakar. Sama kayak ulama juga sama butuh bahan bakar, yaitu ilmu. Selama masih ada ilmunya, selama masih ada pengetahuannya, maka itu akan terus menyinari. Makanya sebagai kita calon-calon pelita umat, kalau bisa ya persiapan bahan bakarnya harus banyak tuh. Biar terus menyala. Ya. Jelas ya? Jadi jangan samakan apa tuh? Ulama dengan lilin. Ulama itu samanya dengan siraj. Doakan nanti kapan-kapan kalau ada waktu. Saya lagi nulis buku balaghah ya. Mudah-mudahan selesai nanti bisa kita daurahkan lagi insyaallah. Ya, jadi demikian ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya sebagai siraj, itu akal, pelita. Ya. Wasyam'atun, dan juga fungsinya sebagai apa? Sebagai syam'ah, sebagai lilin. Ya. Intinya akal itu ibarat cahaya. Ya. Akal ibarat cahaya. Yubsiru binurihi, yang mana hati bisa melihat dengan sebab cahaya akal akan hadratal ilahiyah, akan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah jadi prosesnya begitu tuh. Prosesnya tadi dari mana tuh? Dari kekuatan syahwat dan godok, dialah yang mendorong untuk mencari makan, dan dengan sebab makan minum nikah itu membuat nafsu menjadi kuat, dan nafsu kalau kuat dia akan bekerja untuk anggota tubuh, untuk indera, dan indera akan menjadi penyaring informasi sekaligus mata-mata buat ya si ke hati, dan hati itulah rajanya. Nah dengan akal hati akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annal jannata, karena bahwasanya sorga. Nah kalimat jannah di sini ya, itu bukan sorga yang nanti kita akan tempati, bukan. Kalimat jannah di sini adalah sorga bagi apa? Bagi ya indra kita. Maka dikatakan di situ wahiya nasibul jauf wal faraj. Dan yang dimaksud dengan sorga di sini adalah bagiannya perut dan kemaluan. Nah itu sorga muhtaqiratun, dianggap remeh fi janbi tilkal jannah, jikalau dibandingkan dengan sorga yang nanti kita akan tempati ya. Jadi kan sorga itu ada berapa sorga? Ada dua. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Apa artinya? Buat orang yang takut kepada Allah ada dua surga. Kok dua surga? Surga apa Ustaz? Yang pertama surga di dunia, yang kedua surga di akhirat. Apa maksudnya? Orang yang takut Allah, dia sebelum masuk surga yang ada di akhirat, di dunia sudah merasakan surga gitu. Ya. Allahumma adkhilna jannah, semoga Allah masuk kita ke dalam surganya ya. Nah ini sorga yang pertama, sorga dunia, itulah sorga yang di dalam kitab ini. Adapun sorga yang kedua adalah sorganya nanti di hari kiamat.
Ya memang kalau dibandingkan kenikmatan sorga ya saat ini dunia maksudnya dengan sorga yang nanti ya jauh. Karena sorga sekarang kenikmatannya itu hanya sementara. Orang makan nih, makan jeruk, enak gak jeruk? Cuman sampai mulut, sampai perut sama. Makan anggur, cuman sampai mulut, sampai perut sama. Nggak ada kenikmatan dunia yang kekal, nggak ada. Ya. Makanya kenikmatan di dunia itu Allah bikin memang tidak kekal agar nanti kita bisa merasakan kenikmatan yang kekal di akhirat. Gitu. Summal aklu khadimul qalbi. Kemudian akal tadi menyambung yang tadi ya, itu berkhidmah untuk hati. Wal qalbu makhlukun linadhari jamalil hadra ilahiyah, dan hati diciptakan oleh Allah untuk memandang keindahan Allah. Itu ya. Jadi hati kita nih diciptakan sama Allah sebenarnya untuk memandang keindahan Allah. Saya mau tanya, bisa nggak orang melihat Allah di dunia? Tadi dulu kita lihatin dulu ya, melihat dalam makna apa? Gitu, ya. Kemarin sudah kita jelaskan kan, ada nama istilah apa? Musyahadah? Menyaksikan Allah, menyaksikan dengan mata apa? Mata hati. Gitu ya. Orang kalau sudah fokus dengan Allah, hatinya sudah terkoneksi dengan Allah, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, maka kemanapun arah pandangannya didapati Allah, dan hidupnya enak, tenang tuh ya. Dia selalu ingat sama Allah ya. Nafasnya zikir, pandangannya mencari ibrah, geraknya ibadah. Tuh orang yang sudah ya menyaksikan Allah, sudah mencapai maqam musyahadah ya. Makanya para aulia itu dianugerahi sama Allah bisa terus connect sama Allah. Nah terkadang keberadaan para aulia, para solihin, para kiai, para ulama membuat iri sebagian orang awam. Kenapa? Karena kiai itu selalu dikhidmahi, makhdum. Kita mungkin lihat tuh ada di beberapa daerah yang namanya kiai itu kalau ceramah, selesai ceramah dikasih amplop, dikasih berkat, dikasih buah, dilayani, dihormati, membuat iri sebagian orang. Nah ini ada satu kisah tentang almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu waliyun muttafaqun alaih, wali yang disepakati oleh para wali di zamannya. Kadang kan kalau ada wali belum tentu ulama sepakat dia wali gitu. Ini karena akhlaknya luar biasa, karena kesolehannya, karena keilmuannya itu luar biasa. Kiai Abdul Hamid Pasuruan, makamnya di Pasuruan, persis di alun-alun. Suatu hari ada murid beliau ngiri sama beliau, ngomong begini sama Kiai, Pak Kiai mah enak, kemana-mana dihormati, kemana-mana disangoni. Tahu disangoni ya? Oh gitu ya, baik. Sini ikut saya. Kemana Pak Kiai? Udah ikut aja. Kamu naik mobil bareng saya pengen keliling. Tapi kamu tolong pegang ini gelas. Kamu pegang, jangan sampai tumpah. Akhirnya itu muridnya naik mobil Kiai sambil megangin apa tuh? Gelas. Dia perhatiin jangan sampai ini gelas airnya tumpah. Berjalanlah itu Kiai dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain. Itu santrinya ngeliatin gelas aja. Selesai sampai tempat acara, sudah beberapa tempat, Kiai Hamid nanya, "Nak, bagaimana nak? Tadi kamu lihat nggak gunung-gunung yang indah?" "Enggak Kiai, gimana mau lihat, orang saya fokus sama apa? Gelas." "Tadi kamu lihat nggak ada bangunan yang megah?" "Enggak Kiai, gimana saya mau lihat bangunan, orang saya fokus sama gelas." Begitulah nak para wali Allah, yang mereka fokus bukan apa yang di sekitarnya, tapi yang mereka fokus adalah menjaga hati. Jadi wali-wali Allah tuh nggak sempat menikmati keindahan dunia karena hatinya hanya fokus terhadap hati.
Saya mau tanya, jadi enak gak? Ya nggak enak, orang yang fokus jaga apa dia? Hati. Nah begitulah para orang-orang solihin, para aulia. Mereka nggak fokus dengan dunia, walaupun dunia datang sama dia. Itu. Nah sekiranya kita lagi majelis, kalian dibagi buah seperti ini, ya, seneng nggak? Seneng. Para aulia nggak senang. Kenapa nggak senang? Karena mereka menganggap bisa jadi ini istidraj dari Allah. Ada salah seorang kiai, dia itu ketika ke masjid ngelihat orang nggak pakai sarung, dikasih sarung dia. Selepas pulang ke rumah, ternyata ada orang nyumbang sarung, banyak betul sarungnya. Dia nangis. Kata istrinya, ya kok nangis? Kan dapat sarung. Aku takut ini adalah balasanku di dunia, tapi aku tak dapat di akhirat. Tuh. Ya. Jadi para aulia, para solihin, walaupun mungkin di sekelilingnya ada dunia, mereka tidak bergemih dengan itu. Mereka tidak peduli. Yang mereka jaga cuma satu, bagaimana hatinya. Gitu. Bisa dipahami? Nah, faman ijtahada fi hadhihi sun'ati, siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam menggunakan ciptaan ini, yaitu menggunakan anggota tubuhnya, menggunakan indranya, menggunakan akalnya, menggunakan hati pada tujuan Allah menciptakan hal tersebut, fahuwa abdun haqqun, maka itu adalah hamba yang benar. Ya. Tangan gunanya buat apa? Buat nulis, buat ngambil sesuatu yang baik, maka kita dimasuk sebagai abdun haqqun. Min ghilmanil hadrah, yang merupakan bagian dari pelayan-pelayannya Allah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Apa maknanya? Inna khalaqnal qalba, kami ciptakan hati, wa atainahul mulka, kami berikan hati itu kerajaan, wal askaro, dan pasukan, wa ja'alna nafsa markabahu, kami jadikan jiwa sebagai kendaraannya, hatta yusafiru alaihi, sehingga dia bisa pergi min alamit turab, dari alam tanah rendah, ila a'la iliyin, kepada tingkat yang paling tinggi. Makanya saya pernah katakan dulu, manusia itu dititipi sama Allah dua. Di antaranya ada dua. Yang pertama namanya nafsun. Titipan Allah namanya nafsun. Titipan Allah yang kedua namanya qalbun. Ini titipan Allah. Ya. Nafsun sama qalbun. Allah memberikan PR sama kita. Ini tadinya suci ketika lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua nafsu manusia suci, kolbu manusia suci, bersih. Cuman lantaran kita salah bergaul, lantaran kita salah berteman, salah bertindak, sehingga ini menjadi apa? Kotor. Maka titipan ini itu wajib dikembalikan dalam kondisi apa? Suci. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nggak ada yang selamat kecuali siapa? Yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Ya. Selamat dari apa? Dari penyakit hati. Saya heran tuh ya, mungkin nggak tahu kenapa di kampus-kampus Islam, kampus-kampus syariah lah khususnya, saya tanya-tanya teman-teman, ternyata nggak dipelajari tuh ilmu yang membahas masalah tazkiyatun nafas, bahkan nggak menjadi kurikulum. Padahal tujuannya Allah menciptakan syariat itu untuk tazkiyatun nafas. Ya, kita membahas masalah sholat. Apa sih fungsi sholat? Muhimmatus sholat tazkiyatun nafas, betul gak? Tujuan sholat itu akan membersihkan apa? Jiwa. Sebagaimana kata Ustadz Salim kemarin kan,
Bagaimana Anda bayangkan di rumah Anda terdapat sungai, engkau mandi 5 kali sehari, bersih nggak? Bersih. Harusnya sholat kita itu membersihkan jiwa kita. Nah, cuman masalahnya ya, sholat kita tidak akan maksimal kalau masih ada penyakit hati. Nah, harusnya nih ilmu seperti ini dikaji gitu. Nah, saya punya gurunya guru saya namanya Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Itu menulis satu kitab namanya Al-Afrah fi Alamil Arwah. Itu tentang, beliau tulis tentang mimpi-mimpi beliau bersama baginda Rasulullah. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi, ya, bermimpi aku, kata Rasul, dalam mimpinya, maka sungguh ia telah melihatku. Nah, beliau nulis tuh mimpi, saya mimpi ketemu Rasulullah di malam ini jam sekian, tanggal sekian, Rasul bilang sama saya begini. Di antara pujian Rasul buat guru saya, apa dikatakan Rasulullah dalam mimpinya? Saya senang Anda istiqomah mengajar, ya. Khususnya mengajar 3 ilmu, kata Rasulullah dalam mimpinya. Ilmu usul, ilmu fikih, dan ilmu tazkiyah atau ilmu tasawuf. Jadi yang Rasul girang kita nih para pengajar itu kalau ngajar 3 ilmu tadi, ilmu akidah, ilmu fikih, sama ilmu apa tuh? Tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafas. Ini 3. Nah, inilah ilmu fardu ain. Ilmu usul fardu kifayah, ilmu nahu fardu kifayah, dan lain-lain ilmu sebagainya itu fardu kifayah. Tapi kalau 3 ilmu ini, inilah ilmu yang sebenarnya. Kalau kata Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, ilmu terbagi 2. Kata Ibnu Khaldun, ilmu terbagi 2. Yang pertama ilmu wasilah. Ilmu apa? Wasilah. Yang kedua ilmu ghayah. Apa itu ilmu wasilah? Ilmu wasilah itu adalah ilmu perantara kita memahami ilmu ghayah. Seperti apa? Seperti nahu, seperti ilmu alat, seperti ilmu usul. Ini namanya ilmu apa? Wasilah. Tuh. Kata beliau dalam muqaddimahnya, kalau belajar ilmu wasilah jangan lama-lama. Makanya kalau kita belajar nahu, jangan dinahu terus gitu. Ya. Dulu saya waktu ngaji sama guru saya minta gini, Ustadz, kita ngaji enak nih, selain fikih kita ngaji Mughni Labib namanya. Kitab nahu tertinggi setelah Alfiyah. Namanya apa? Mughni Labib. Nah, kata guru saya gini, Riz, masyarakat kagak nanya nahu, katanya gitu. Bener gak? Warga dusun nanya nahu gak? Ustadz Kevin nanya dong, ini marfu apa mansub? Kagak nanya, warga dusun gak nanya. Udah ente pelajarin, dalamin fikihnya. Dalamin apa tuh? Fikihnya itu. Bukan berarti bukan gak belajar nahu, maksudnya jangan lupa ilmu terbagi 2, ada wasilah, ada ghayah. Kita kalau misalnya masuk ke dalam kubur misalnya, terus sholat kita nggak ngerti ilmunya, puasa nggak ngerti rukunnya, kira-kira masalah nggak? Masalah. Maka jangan hanya nahu alat doang, harus punya ilmu ghayah. Apa tuh ilmu ghayah? Di antaranya ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu akidah. Tuh ilmu ghayah, tujuan akhirnya ke situ larinya gitu. Ya, mafhum? Ya. Tapi ada yang ngeles, enggak Ustadz, nanti kan di dalam kubur malaikat bertanya sama saya, man rabbuka. Ntar saya tanya balik, mannya man apa malaikat? Man mausul apa man syarat? Malaikat bingung. Ada kisah di dalam satu kitab tentang mimpinya ulama terhadap Imam Sibawai. Siapa namanya? Imam Sibawai. Ini salah satu tokoh nahu namanya Imam Sibawai. Imam Sibawai ini ahli nahu, meninggal dunia ngimpiin sama temannya, ulama juga. Di dalam mimpinya dia lihat Imam Sibawai lagi ditanya malaikat. Ya, man rabbuka. Imam Sibawai ahli apa tuh? Ahli nahu, ditanya mannya mana apa ini? Malaikat ngadu sama Allah. Ya Allah, ini orang bagaimana ya Allah? Udah lolosin aja katanya gitu tuh. Ya ini sah saja ya, karena ini mimpi. Mimpinya siapa? Ulama.
ru'yatus sholihin, mimpinya orang soleh benar, ru'ya shadiqah. Ya. Jelas? Ya. Cuman jangan ngandal di situ ya. Udah nyami pertanyaan, pantur mau nanya antara malaikat. Apa bedanya Rob sama ilah katanya gitu. Nah, ya. Nah, kembali lagi ke tadi ya. Jadi kita punya dua titipan dari Allah, nafsun dan qalbun. Ya, yang mesti kita jaga. Qalbun biar salim. Nah, nafsun paling minimal mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Padahal targetnya Allah pengen bikin nafsu itu mencapai yang paling tinggi. Berapa tingkatan nafsu? Nafsu berapa tingkatan? 7. Apa yang pertama? Yang pertama nafsul ammarah bisu. Kalau kita bilang nafsu amarah, ya. Sebentar, coba saya cari dulu filenya sebentar. Ini dia. Nafsu ammarah bisu. Yang pertama, nafsu yang memerintahkan yang buruk-buruk. Ya. Kita kalau masih dalam diri kita itu sering dapat bisikan jelek, entah bisikan nyuruh kita tidur lah, lagi ibadah, disuruh kita nggak ngaji lah, lagi puasa dibisikin biar mokel lah. Tahu mokel? Siapa yang nyuruh tuh? Nih, bisikan nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu menyuruh kepada yang buruk. Ini dalam ilmu bahasa. Ammarah maknanya apa? Ammarah memerintahkan, ya. Fahuwa amirun. Apa amirun maknanya? Yang nyuruh. Isim fa'il. Dijadikan mubalaghah menjadi apa? Ammar. Apa ammar? Si tukang suruh. Si tukang suruh, ya. Orang sakti tangannya begini tuh. Jadi kalau amir yang nyuruh, ammar apa ammar? Si tukang suruh, gitu. Nah, ditambahin tak. Kata ulama, isim mubalaghah kalau dipakein tak marbuto, maka maknanya lil mubalaghah. Berarti apa tuh? Si paling tukang nyuruh. Itu ya. Namanya ammarah. Gitu. Ilmu sorof nih. Sama kayak alim. Alim apa arti alim? Orang pinter. Sangat pinter. Alamun. Pinter banget nget-nget. Namanya alamatun. Nah tuh. Jadi tak marbuto bukan hanya menandakan itu salah tuh. Tak marbutoh terkadang maknanya menunjukkan sangat mubalaghah. Paham? Sekolah. Dasarnya belajar. Darosa, tempat belajar. Madrasun. Kok pakai tak sih Ustadz? Karena tempat belajarnya besar. Maka namanya apa tuh? Madrasatun, tempat belajar yang besar, mubalaghah. Berarti kalau tempat belajarnya kecil namanya apa tuh? Madros gitu. Ya. Jelas ya? Madrasah. Tuh. Kalau kecil. Kalau pembalap Pedrosa. Ya, salah. Bisa dipahami? Ini namanya ilmu apa tadi? Ilmu sorof ya. Nah, inilah ammarah. Berarti begitu dahsyatnya nih si ammar kepada kita. Kenapa? Nyuruh mulu. Lagi sholat disuruh apa? Disuruh mikir. Ya. Padahal kita lagi sholat mah fokus.
Nah, naiklah kita ke nafsu yang selanjutnya, namanya nafsu apa? Lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil. Mana nafsil lawamah? Nafsu yang mencela seseorang jikalau dia maksiat. Ya. Jadi kalau ada orang maksiat, habis maksiat dia biasa aja gitu. Ya. Maka orang tersebut masih di nafsu amaroh bisu, masih di atas dia. Tapi kalau sudah naik lebih tinggi nafsunya menjadi lawamah, habis berbuat maksiat dia nyesel, dia mencela dirinya sendiri, gitu. Misalnya habis melakukan perbuatan maksiat, ngapa sih aneh mesti begitu? Nah itu tuh, udah ada yang mencela, itu nafsu lawamah namanya. Ya, udah mulai naik kita. Dicirikan kalau habis maksiat dia apa tuh? Nyesel. Ya. Kemudian nafsu yang ketiga namanya nafsu mulhamah, nafsu yang diberikan ilham. Ya. Nah, dicirikan di sini ketika dia bisa merasakan adanya riya dan ujub di hatinya. Dia bisa berasa tuh, wah nih riya nih, wah nih ujub nih, udah mulai menyadari penyakit hati. Kemarin ada yang nanya, Ustadz, kalau penyakit hati itu, ya kita bisa nggak tahu penyakit itu? Jawabannya enggak. Kenapa? Penyakit hati bedanya dengan penyakit badan. Kalau penyakit hati yang menderita nggak tahu, tapi kalau penyakit badan yang menderita tahu. Kita lagi pusing nih, pusing kita. Kalau pusing penyakit hati, penyakit badan. Penyakit badan. Orang lain tahu nggak kita pusing? Nggak tahu. Nggak ngerasain nggak orang lain? Nggak ngerasain. Tapi kalau kita kena penyakit riya, ujub, sombong, yang berasa justru malah orang. Kita sebagai penderita nggak berasa kita sombong. Ya. Bahkan orang yang sombong dibilang begini, bang, lu sombong banget, belagu banget lu. Kata orang itu, oh enggak, gue tawadu, gue orang paling tawadu di sini. Itu udah sombong gitu. Dia nggak berasa bahwa dia apa tuh? Sombong. Nah, ketika orang sudah mencapai nafsu mulhamah, barulah dia itu merasakan bahwa dirinya terjangkit penyakit, udah mulai peka sama sakit. Ya. Naiklah ke nafsu yang keempat, namanya nafsu mutmainnah tuh. Ya. Kapan orang masuk nafsu mutmainnah? Ketika ia terbebas dari syahwat dan rasa males. Kalau sholat masih males, sholat masih enggan, ibadah masih males-malesan, belum nyampe mutmainnah. Ya. Orang mutmainnah itu ya ketika azan ya sholat, mau ada temen kayak, mau kagak kayak, mau disuruh, mau enggak, udah mutmainnah. Nah, di nafsu mutmaini itulah baru permulaan orang bener. Ya. Barulah orang itu dikatakan rojulun soleh. Tuh, ya. Ada di sini ya. Tuh. Jadi kalau belum nyampe mutmainnah masih bolak-balik, ntar bener, ntar kacau, ntar sholat, ntar kagak, ntar alim, ntar kebelangsak. Tuh orang belum nyampe nafsu mutmainnah. Makanya kita PR kita nih, taikin sampai mutmainnah. Gitu. Ustadz gimana caranya? Kalau ilmu kan belajar ningkatinnya. Kalau kolbu kan kita ibadah. Terus ningkatin nafsu biar mutmainnah bagaimana Ustadz? Tulis caranya. Caranya adalah memperbanyak baca la ilaha illallah. Banyak-banyak memperbaca la ilaha. Ini yang kadang kita lupa ya. Sebagai seorang santri, jangan lupakan zikrullah. Kalau di kampung saya nih, habis sholat subuh biasanya la ilaha illallah 100 kali. Habis sholat maghrib pun sama. Karena emang kita ini, jiwa kita, nafsu kita butuh dididik dengan la ilaha illallah tadi ya.
Jelas? Jadi kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman bacanya yang benar. Jangan kayak yang di TikTok tuh. Ya. La ya kan? Bongkar. Ilham. Kok jadi ilham sih? Ada yang komen. Suara tergantung komentar. Kalau komentarnya ilham jadi kedengarannya ilham. Yang begitu ya berlebihan. Cukup ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Disesuaikan dengan kondisi. Kalau lagi bareng-bareng berjamaah dibaca keras. Lagi bareng-bareng dibaca keras. Kalau lagi sendiri pelan-pelan aja itu. Ya. Jadi kenapa semua thariqat dari thariqat Syadzili, Naqsabandi, semua thariqat mewajibkan bacaan la ilaha illallah karena secara tidak sadar orang akan naik itu nafsunya dari nafsu ammarah menjadi lawamah, menjadi mulhamah, menjadi mutmainnah dengan baca la ilaha illallah. Analoginya kayak minum obat. Orang kalau minum obat nggak perlu tahu dosisnya, yang penting ente minum, entar sembuh. Orang kalau minum madu nggak mesti tahu khasiatnya, ente minum madu entar sehat. Sama baca la ilaha illallah, kita nggak tahu manfaatnya apa, baca saja, insya Allah akan menerangi hati kita. Maka hati yang kotor kalau diisi dengan zikir la ilaha illallah nanti akan bersih dengan sendirinya. Tuh. Jelas paham? Ya. Kemudian naiklah diri. Ini orang kalau sudah sampai mutmainnah ini calon-calon wali. Calon-calon apa? Bukan wali Majnun, bukan ya. Naiklah dia ke nafsu selanjutnya, nafsu radiyah. Nafsu yang ridho. Tuh. Apa cirinya nafsu yang ridho? Telah kokoh sifat-sifat terpuji. Jadi sifat-sifat baiknya udah mantep. Kalau ikhlasnya udah mantep. Kalau tawaduknya udah mantep. Enggak kadang tawadu, kadang sombong. Enggak. Udah mantep, dia kokoh udah. Subut. Namanya dia. Dan sudah terputus dari akar-akar ria. Ingat ya. Akar-akar ria. Penyakit ria udah enggak ada tuh sama dia. Yang ketiga, baginya celaan dan pujian sama. Dicela nggak tumbang, dipuji tidak terbang. Tuh. Kan orang kita kan banyak yang dipuji terbang kan ya. Masya Allah, ente keren banget, wow bangga dia. Nah itu masih belum sampai nafsu rodiyah dia. Yang terakhir dia ridho dengan apapun ketentuan dari Allah tuh. Ya, dikasih sakit, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Karena dia yakin apa yang Allah takdirkan pasti baik. Tuh. Nah ini kalau udah sampai sini enak nih, ya. Gitu. Siapapun orang kalau udah sampai rodiyah, ridho aja. Ya. Yang selanjutnya lebih tinggi lagi apa? Mardiyah. Nah, dia cirinya sudah tidak merasa ikhlas. Apa maksudnya Ustaz? Orang kalau merasa ikhlas berarti belum ikhlas. Pernah nggak dengar orang, gue udah ikhlas banget gitu, tapi kenapa dia begitu? Nah tuh, namanya belum apa tuh? Namanya belum ikhlas. Kalau ikhlas masih disebut namanya belum ikhlas. Ikhlas itu ada ketika kita tidak merasa ikhlas. Aduh, aneh masih sombong nih, aneh masih ria nih. Nah itu. Jadi kata ulama, ya, siapa orang yang merasa dirinya tawadu, maka sungguh itulah puncak kesombongan. Ya, dia merasa paling apa tuh? Tawadu, itulah puncak kesombongan. Jadi jangan merasa soleh. Jadilah soleh tanpa merasa soleh. Jadilah orang alim tanpa merasa alim. Gitu. Dan pada posisi di mardiyah ini, setelah kita tingkatkan dengan la ilaha illallah, terbukalah rahasia-rahasia ya, yang dulu kita nggak tahu jadi tahu ya. Apa yang terbuka Ustaz? Ya terbukalah rahasia. Rahasia apa aja yang Allah kasih? Ada yang rahasia ilmu Allah kasih ya. Ada yang rahasia alam gaib Allah kasih, macam-macam ya. Tapi tujuan kita bukan rahasia ini.
Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuanku, ridhomu lah yang ku cari, gitu. Bukan rahasia, bukan. Gitu ya. Kenapa sih Ustadz kok orang makin tinggi nafsunya dikasih rahasia? Iyalah, orang kalau dekat yang diceritain rahasia-rahasia kan? Bener gak? Kita kalau belum jadi bestie belum dikasih tahu rahasianya. Tapi kalau jadi bestie dekat dikasih tahu nggak rahasianya? Sama, kalau kita menjadi orang dekat sama Allah, menjadi wali Allah, maka Allah akan membocorkan rahasianya kepada kita. Tapi kalau udah jadi orang yang dapat diamanahi rahasia, kagak boleh lemes. Tahu lemes? MBR. Makanya orang kalau bongkar-bongkar rahasia Allah umurnya pendek. Orang kalau bongkar-bongkar rahasia Allah umurnya pendek. Kenapa? Allah nggak pengen rahasianya dibongkar, gitu. Termasuk nih, maaf ya, ada orang Allah kasih mukasyafah, bisa tahu aib-aibnya orang. Mukasyafah, fulan, ente habis maksiat ya, taubat, begitu. Siapa ulama yang dikasih tahu ilmu itu? Namanya Al-Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah. Kenal Abu Hanifah? Siapa yang kita kenal? Imam Hanafi. Dari 4 mazhab, Imam Hanafi lah yang Allah kasih mukasyafah. Dalam kitab namanya Mizan Al-Kubro diceritakan Imam Abu Hanifah tuh kalau ngelihat orang habis wudhu, di bekas air wudhunya dilihat maksiat orang itu. Kenapa kok bisa di bekas wudhu? Karena baginda bersabda, siapa orang yang berwudhu ketika basuh wajah berguguran dosanya. Itu dosanya memang ada, kelihatan. Suatu hari Abu Hanifah lihat ada anak muda lagi wudhu, habis wudhu dilihat tuh ember, ternyata isinya maksiat fulan. Ya fulan, tub minaz zina, bertobatlah anda dari zina. Kaget tuh anak muda. Kenapa? Kok tahu dari mana Abu Hanifah? Ada orang habis wudhu dilihat bekas wudhunya. Ya fulan, tub min uquqil walidain, bertobatlah anda dari durhaka sama orang tua. Karena merasa ini kok pandangan mengganggu. Ya, karena tahu aib orang kan gak enak tuh aib orang, bener gak? Kita kan kalau bergaul nih kalau bergaul, kalau perempuan itu kalau bergaul sama temennya selalu saling memuji. Ya, lu cantik kan, nah sekarang, lu juga cantik, gitu. Betul. Itu kadang-kadang mohon maaf ya, perempuan ngomongin, kalau laki-laki beda lagi. Sesama miskin panggilannya bos, padahal miskin. Ya, seandainya kita tahu hati orang manggil bos apa, kalau jelek marah nggak kita? Marah. Ente mah mau ngejilat, ente mau nyari duit aneh doang, kan begitu. Makanya nikmat Allah, termasuk nikmat Allah, Allah tutupin kita dari hati-hati para hamba. Kita nggak bisa baca isi hati orang, itu nikmat. Sekarang kalau saya nih misalnya tahu isi hati antum semua, ada yang pengen kencing, nahan kagak enak keluar. Ada yang pengen tidur tapi kadang duduk di depan. Ada yang semalam udah saking gak tahan, gue tidur juga dah. Itu kan gak enak tahu isi hati orang, bener gak? Ceramah kelamaan, misalnya ngaji 2 jam, Ustadz kapan kelar itu? Kan kalau tahu hati orang gak enak, udah gak usah tahu dah. Begitu, di rumah tangga pun begitu. Enaknya kita nggak tahu isi hati istri kita. Begitupun suami nggak tahu isi hati istrinya, gitu. Kan nggak enak ya. Misalnya istri para perempuan nih tahu suaminya pengen kawin lagi di hatinya, marah nggak? Ya kamu pengen nikah lagi ya? Enggak. Bohong kamu? Enggak. Gitu. Tapi hatinya tahu, tersiksa nggak? Makanya kalau belum kuat banget hati kita, nggak bakal dikasih tahu nih ilmu rahasia itu, nggak bakal dikasih tahu. Mohon maaf ya, saya sebagai guru, saya tahu kekurangan, kesalahan murid-murid saya. Siapa yang ngasih tahu? Allah yang ngasih tahu. Entah ngedengerlah si fulan begini guru, berpengaruh gak di hati kita? Berubah nggak tadi yang hatinya sayang jadi benci bisa jadi? Untung kita nggak tahu tuh. Allah tutupin dia yang baik-baiknya aja, kan begitu. Maka jangan pernah minta, ya Allah bukain pandangan kasyaf saya biar saya bisa lihat isi hati orang. Jangan, ntar lu sedih itu ya. Makanya orang yang paling banyak tahu rahasia itulah orang yang paling banyak menderita ya.
Kan kita kalau ngeliat orang begini nih, kita rasa semua orang enak aja. Yang ini enak, yang ini enak, yang ini banyak duit, yang ini banyak duit. Tapi kalau kita tahu hakikatnya, yang ini susah, yang ini susah, yang ini susah. Saking susahnya kadang-kadang isi kantong struk alpa doang. Kadang kantong kanan isinya benang semua. Kantong kiri isinya kantong kanan, nyambung kantong itu. Kan kita nggak tega ya Allah, makanya ditutupin sama Allah tuh ya, nggak boleh bongkar-bongkar rahasia Allah tuh. Yang terakhir nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Nah ini nafsu yang sempurna ini terdapat di raganya para nabi dan para wali tuh. Terus itu naik dia nafsu tuh sampai tak terhingga bersihnya jernihnya. Hakada tuh. Ya. Nah kalau sudah mencapai nafsunya kamilah dicirikan la yaftur anil ibadah, kagak pernah futur ibadahnya, nggak pernah males. Imma bil lisani, baik lisannya, wa imma bil jinani, baik hatinya, wa imma bil arkan, baik anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua cirinya apa? Faharokatuhu hasanat, gerak geriknya semuanya kebaikan. Antum bisa bayangin itu, gerak geriknya kebaikan. Wa anfasuhu ibadah, dan setiap hembusan nafasnya ibadah. Allah, ya. Luar biasa ini. Mahfuzun minal wuku anil mukhalafat, dia akan dijaga sami Allah dari terjatuh pada perbuatan maksiat. Ya. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ya diceritakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Ini kalau kita salah mentafsirkan, salah faham nih kita. Walaqad hammat bihi, dan sungguh Siti Zulaikha menginginkan Yusuf. Pertanyaannya, apakah Yusuf ingin kepada Zulaikha? Ingin apa enggak? Enggak. Wa hamma biha itu harusnya ditakhir. Laula ra'a burhana rabbi hamma biha. Seandainya Yusuf tidak melihat bukti kekuasaan Allah, pasti Yusuf pun akan ingin dengan Zulaikha. Begitu yang benar. Silakan baca tafsirnya ya. Jadi jangan sampai kita salah ya meletakkan arti gitu. Ya. Makanya keinginan maksiat tidak ada pada diri Nabi, nggak ada. Kenapa? Karena mereka selalu melihat Allah. Laula ra'a burhana rabbi. Karena mereka selalu melihat Allah, mereka merasa takut. Ya. Makanya ada orang takutnya ame Allah kalau lagi rame. Betul. Kenapa? Merasa diawasi, muraqabah. Cuman yang muraqabah siapa? Manusia. Nah, lanjut. Tadi yang mana tuh? Ya. Fa idza arada an yu'addiya haqqa hadhihi ni'mah, kalau seandainya ia berkehendak menunaikan hak nikmat ini, jalasa misla sultan, maka si hamba tadi duduk seperti raja fi sadri mamlakati, di tengah-tengah kerajaannya ya. Tahu sultan? Apa arti sultan? Raja. Kenapa raja dinamakan sultan ya. Ini ada kalimat ini, Rahmanun ya. Atau syab'an. Apa syab'an? Kenyang. Atau jauhan. Apa jauhan? Lapar. Ustadz, bedanya ju ame jauhan apa ya? Ju'un, apa arti ju'un? Apa bedanya ju'un sama jauhan? Bedanya ju'un itu enggak pakai alif nun, jauhan pakai alif nun. Apa bedanya? Dalam bahasa Arab, ini indahnya bahasa Arab. Setiap yang ada alif nunnya
itu menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat penuh. Jadi kalau orang ju'un lapar, kalau jawaan lapar banget. Syab'un kenyang, syab'an kenyang banget. Rahimun penyayang, Rahman penyayang banget. Penuh, seolah dirinya penuh dengan kasih sayang. Itulah Rahman. Ajib gitu. Jadi Rahim penyayang, Rahman. Makanya saking penuhnya kasih sayang Allah, Rahman, jangankan muslim, kafir pun disayang sama Allah. Betul. Apa buktinya orang kafir disayang Allah? Orang kafir maksiat nggak langsung disiksa. Kenapa? Rahman. Ya. Jadi kalau Rahim penyayang, maha penyayang. Rahman, wallah, mamlu'u birrahmah. Wa kadzalika sultan. Sultan, ya, orang yang berkuasa, pakai alif nun, berarti apa tuh? Sangat-sangat berkuasa. Tuh, ya. Makanya kalau dalam kerajaan ada wali. Kalau wali itu setingkat wali kota. Di bawahnya apa tuh? Sultan. Makanya kalau udah sultan berarti udah apa tuh? Udah sangat-sangat berkuasa. Itulah rahasia ditambahkan apa tuh? Alif nun. Gitu. Ya. Selain tak marbutoh yang menunjukkan mubalaghah, ada alif nun. Fi sadri mamlakati, di tengah-tengah kerajaannya. Wa ja'alal hadratal ilahiyya qiblatahu, kemudian dijadikan kehadirat Allah sebagai kiblatnya, wa maqsidahu, dan tempat tujuannya. Wa ja'alal akhirata watanahu wa qararahu, dijadikan akhirat itu sebagai tempat kampungnya dan tempat menetapnya. Wa nafsa markabahu, dijadikan nafsu kendaraannya. Wa dunya manzilahu, dunia sebagai tempat tinggalnya sementara. Wal yadain wal qadamain khuddamahu, dan tangan dan kaki keduanya menjadi apa? Khuddam, pelayannya. Wal aqla wazirahu, dia jadikan akal sebagai menterinya. Wasyahwata amilahu, syahwat sebagai pekerjanya. Wal ghadaba syihnatahu, ghadab sebagai polisinya. Wal hawasa jawasisahu, dan anggota indra menjadi mata-matanya. Tuh yang benar begitu. Dia duduk kayak raja, diawasin apanya tuh? Akal dijadikan menteri, emosi dijadikan polisi, syahwat dijadikan pekerja, anggota tubuh dijadikan mata-mata, dunia sebagai tempat tinggal sementara, akhirat kampung halamannya. Itu yang benar begitu. Bukan dibalik hierarkinya, yang seharusnya syahwat menjadi pekerja, syahwat jadi raja. Ketika syahwat sudah menjadi raja, maka udah nggak ada yang bisa ngerem dia. Banyak orang, pernah nggak lihat orang ya keluar dari pondok cuman gara-gara wanita, ya. Liburan sebulan ketemulah sama perempuan, tukar nomor WA, akhirnya WA-an, deket-deketan, pacaran, keluar dari pondok. Ada gak yang begitu? Kenapa begitu? Karena dijadikan syahwat sebagai rajanya, ya. Padahal kagak enak. Kalau masih muda, masih SMP, masih SMA, pacaran, demen-demenan, ujung-ujungnya jagain jodoh orang. Betul-betul. Udah capek jajanin, ngajak ke bioskop, ngajak jalan, ujung-ujungnya nikahnya sama orang. Udah kantong bolong, ya, udah hati ya kosong, pandangan kosong, tuh ujung-ujungnya tuh gila, stres. Ya. Nauzubillah. Wa kullu wahidin muwakkalun bi'alamin minal awalim, dan masing-masing daripada yang tadi itu diwakilkan, dititipkan bi'alamin minal awalim, dengan setiap alamnya masing-masing. Yajma'u lahu ahwalal awalim,
yang mana semuanya menghimpun informasi pada tiap-tiap alamnya masing-masing. Jadi nih kan badan kita terdiri dari dua kan kemarin, yang masuk ke alamul kholqi dan masuk ke alamul amr, alam syahadah dengan alam gaib. Tangan, alam apa di tangan? Alam syahadah. Pikiran, alam gaib. Masing-masing itu menghimpun informasi sesuai dengan alamnya. Wa quwwatil khayali, kekuatan imajinasi, fi muqaddamid dimaq, itu pusatnya di depan otak nih, bagian sini ya, imajinasi di depan, paling depan otak. Kan nakib itu seperti apa? Seperti nakib, seperti koordinator. Yujma'u indahu akhbarul jawasis, yang mana dikumpulkan padanya berita-berita yang masuk dari mata-mata. Jadi mata kita ngelihat, tangan kita megang. Contoh ya, saya megang jeruk, jeruknya dingin. Habis saya pegang kan dingin tuh, ditransfer ke mana? Khoyal, khoyal yang nyimpen di sini. Ya, masuk ke depan dulu. Kemudian habis masuk ke sini, kuwatul hibzi, baru direkam. Oleh siapa? Fi wasatid dimaq, di tengah-tengah otak sini. Habis dimasukin ke sini, ditransfer ke tengah. Mislu sahibil kharithah, dia itu seperti apa? Seperti sahibil kharithah, orang yang punya peta, yang apal lokasi-lokasi. Yajma'ur riqa'a amin yadin nakib, dia menghimpun catatan-catatan dari si nakib tadi. Nakib ngirim kemana tuh? Ke ya sahibul kharithah, yang tengah-tengah sini. Wa yahtafidhuha ila an yu'arridhuha alal aqli, kemudian apa? Kemudian dia jaga itu catatan di sini sehingga sampai diserahkan itu kepada akal ya. Nah, tapi nanti dalam kitab yang lain nih lebih detail lagi Imam Ghazali. Ada otak depan, otak tengah, sama otak belakang. Yang paling penting ini otak belakang. Semua informasi di sini. Ini kayak gudang. Kalau gudang depan atau belakang biasanya naruh gudang. Makanya saya punya teman saya itu hafalannya tokcer, cepet banget hafalannya. Tapi pas berteman sama saya, kok dia lupa, jadi susah ingat. Dicerita, Ustaz, saya hafal tuh password CTR. Wah, mungkin yang ini tahu password GTA, password ini semua ditahu, password PS2, PS3. Tapi saya bilang, Bang, kok hafalan lu jelek sekarang? Iya Ustaz, dulu saya hafalan saya kuat, saya hafal berapa juz. Gara-gara saya kalau lagi hafalan, saya suka ngatain teman saya yang hafalnya lemah. Ah, lu lama lu hafalannya tuh, dikecilin, diremehin. Suatu hari ini teman saya lagi di tempat wudhu, jatuh, kesandung, kepleset, kepalanya meledak. Sejak itu hafalannya hilang. Yang lama masih ada, cuman abis itu udah dia nggak bisa nyimpen banyak-banyak. Makanya kata Nabi, ya, kalau kita mau mukul, jangan mukul apa? Pala. Jangan mukul wajah. Tuh. Bahaya nih. Ya. Bagian pala, makanya kita mesti jaga nih. Ini tempat semua ilmu di sini. Ya, tuh. Kalau bahasa katanya ini RAM-nya. Ya. Tapi RAM kalau nggak ada listriknya bisa nggak diambil? Nggak bisa. Listrik itu akalnya. Gitu. Ya. RAM-nya dari alamul kholqi, otaknya. Akalnya dari alamul amr. Ya. Otak dari alam syahadah, sedangkan akal dari alam gaib. Paham? Makanya kita kalau ngeplak teman kita nih ya, jangan pukul belakang pala atau tepak gitu, jangan. Kalau mau mukul mungkin sampai dalam Al-Qur'an kan ya, kalau istri durhaka ya, apa? Faizuhunna, maka kasih mauizah. Ya. Cuman jangan sampai kaku juga ngomong sama istri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang istriku yang dimuliakan Allah. Ketahuilah gitu. Normal aja, normal gitu ya. Faizuhunna wahjuruhunna fil madoji. Kalau istri durhaka dikasih nasihat kagak kena, maka tinggalkan dia di tempat tidurnya. Maksudnya apa? Pisah ranjang.
teguran buat istri. Tuh. Kalau enggak juga wadribuhunna, pukul istri. Wow, mentang-mentang pukul dipakai tenang ke dalam, dipakai sikut. Belajar, makanya belajar fikih, belajar syariat. Bagaimana mukul yang paling bagus? Mukul istri yang paling bagus bukan pukul mukanya, bukan kemplang, bukan, tapi pukul bagian telapak kaki. Pukul apa? Telapak kaki. Misal dia lagi tidur nih, nggak mau sholat, kita pukul telapak kaki. Sakit nggak? Menyakitkan nggak? Tapi suami puas nggak? Bangun, istri nggak merasa sakit, telapak kaki. Coba kalau dipukul badannya kan bisa biru, pukul palanya bisa benjol. Ya, jelas paham ya? Jadi kalaupun mesti mukul, pukul kaki. Tuh, itu syariat yang mengajarkan kita. Paling enggak kalau di bawahnya nih, boleh dah pukul paha gini, tabok pahanya boleh. Cuman yang paling afdol yang saya baca dalam kitab, pukul bagian bawah kaki. Itu kalau nggak salah di kitab Ihya, Imam Ghazali bilang gitu. Kalaupun mesti pukul bagian bawah kaki, gitu. Jelas ya. Jadi mesti tahu ilmunya, jangan mentang-mentang baca Quran, wadribuhunna, pukul pakai bola baseball doang. Astagfirullah. Sallu ala Muhammad. Fa'idha balagot hadil akhbaru ilal waziri, maka apabila telah sampai informasi itu kepada wazir, kepada menteri, yaro ahwalal mamlakati ala muqtadoha, dia akan melihat bahwa kerajaan itu telah berjalan sesuai tuntutannya. Tuh. Fa'idha ra'a wahidan minhum asa alaik, kalau engkau melihat satu dari mereka telah menentangmu, bermaksiat kepadamu, tidak patuh kepadamu, mislus syahwati wal ghadabi, seperti syahwat dan ghadab, fa'alaika bil mujahadah, maka engkau wajib untuk apa? Untuk mendidik itu syahwat dan ghadabnya. Contoh ya, contoh. Kita sama istri marahin kita, atau enggak orang marahin kita, sama ustadz dah misalnya. Ustadz ngomel, wajar. Kenapa? Karena kitanya nggak bener. Nggak mungkin ustadz ngomel-ngomel kalau kitanya benar. Kadang ada seorang sekarang nih, gurunya ngomelin, gurunya digampar. Kamu gini. Di murid kelepasan tangan, tepak, ustadznya digampar. Berarti dia nggak bisa mengontrol apa? Emosi, didik emosinya. Gimana caranya? Kemarin diam. Saya punya gurunya guru saya, almarhum al-maghfurlah Muallim Syafi'i Hazami. Itu ngaji dengan gurunya namanya Habib Ali bin Husain Al-Attas. Siapa namanya? Ali bin Husain Al-Attas. Ini ulama Masya Allah. Ini guru kita ngaji nih, baca kitab kayak gini nih. Gurunya udah ada, muridnya udah hadir, buka kitab, kan mutolaa dulu kan, belum mulai tuh, buka kitab. Sampai lama, sampai sejam kagak mulai. Gurunya udah hadir, muridnya sudah duduk, semua sejam. Mau 2 jam. Akhirnya mualim nanya sama Habib Ali, guru, ini ngaji kapan mulainya? Kata gurunya, lah udah mulai dari tadi. Nah, emang kita ngaji apa guru? Kata gurunya, ngaji diem. Ngaji apa? Diem. Itu ngaji diem. Belajar buat apa tuh? Ya. Belajar bukan tuh diem. Belajar. Ya. Jadi diem itu ternyata adalah ilmu. Man somata najah. Tulis, man somata najah. Siapa yang diam maka akan selamat. Yang diam selamat. Man somata najah. Siapa yang diam maka akan selamat.
Ya. Jadi ilmu diam ini pasti kita pelajari. Caranya praktek tadi. Makanya kalau kita masih siswa atau santri, bagaimana melatih diam? Udah, kalau kita depan guru diam. Ngaji nih, lagi ngaji diam. Gitu. Tapi kalau disuruh nanya jangan diam juga. Sama istri, diomelin sama istri, belajar apa? Diam. Istri kesel sama suami, belajar diam. La taghdab walakal jannah. Jadi begitu simpelnya ya. Cara mengontrol emosi cukup apa? Diam. Nah. Wala taqsid qatlahuma, jangan pernah berniat membunuh syahwat sampai godok, jangan pernah niat matiin syahwat sama matiin emosi, jangan, itu nggak sempurna. Makanya salah besar orang bilang nafsu kita wajib dimatiin. Lah, nafsu kita dikontrol, bukan dimatiin ya, karena kendaraan kita. Li'annal mamlakata lastakirru illa bihima, karena kerajaan tidak akan bisa tetap kokoh kecuali dengan sebab ada keduanya. Fa idza fa'alta dzalika kunta sa'ida, kalau engkau mengerjakan itu maka kelak engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Tuh ya. Makanya nikah itu nikmat karena masih punya syahwat. Coba kalau syahwatnya dimatiin, ada gak orang yang matiin syahwatnya? Ada. Namanya apa tuh? Dikebiri. Atau bahasa lainnya apa sekarang ya selain dikebiri? Setahu apa tuh? Jomblo. Oke. Ya. Kalau laki-laki, maaf, dipotong zakarnya itu mematikan syahwatnya. Hidup nggak orang laki tanpa zakar? Kalau bahasa kita dikebiri ya, bukan dibuang itunya, di testisnya itu. Nah, itu bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu ketika kita bisa mengontrol marah dan syahwat tadi. Wa addaita haqqan ni'mati, dan kau telah menunaikan hak kenikmatannya, wajabat akal khil'atu fi waqtiha. Maka ya, kamu akan mendapatkan penghargaan pada waktunya. Wa illa kunta syakiyan, jikalau engkau tidak menjaga haknya, maka engkau termasuk orang yang syaki, orang yang sengsara. Wajaba alaikan nakal wal ukubah, maka engkau akan mendapatkan nakal. Nah, nakal bahasa Arab nakal. Nakal, apa nih nakal? Siksa. Maka orang nakal akan disiksa. Tuh, jadi ente nakal. Jangan apa tuh? Jangan nakal. Ya. Kalau kita nggak menjaga haknya maka kita akan disiksa. Fasal yang selanjutnya. Salah satu asya'a tubna 'alaiha sa'adah. Ada 3 hal yang menjadi pondasi kebahagiaan. Apa itu? Tamamus sa'adati mabniyun ala salasati asya. Kesempurnaan kebahagiaan itu terbangun atas 3 pondasi. Yang pertama, kuwatil ghadabi, kekuatan emosi. Wa quwwatu syahwati, yang kedua kekuatan syahwat. Yang ketiga kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ingat nih, kita mau bahagia harus punya 3 ini. Apa itu? Emosi, syahwat, sama ilmu. 3 ya. Fayuhtaju an yakuna amruha mutawassiton, dan yang dibutuhkan ya dari perkara itu adalah keseimbangannya. Li'alla tazida quwwatus syahwati, agar jangan sampai kekuatan syahwat itu berlebihan. Fatukhrijahu ila rukhasi, maka menjerumuskannya kepada rukhas, mencari keringanan-keringanan. Fayahlika, maka ia akan binasa. Tuh. Au tazida quwwatul ghadabi, atau bertambah kekuatan emosinya. Fatukhrijahu ilal jumuhi, maka membuat ia itu terjerumus kepada sikap jumuh, memberontak. Fayahlik, maka binasa. Tuh ya, jadi gini nih, saya gambarin gini. Sebenarnya ini pelajaran nanti nih ya.
kita kitab yang kedua. Pelajaran tentang bagaimana cara kita mengelola kekuatan tadi ya. Jadi ini emosi atau bahasa Arab tadi apa? Godop. Itu adalah kekuatan besar yang Allah kasih sama kita. Cuman emosi, godop dan syahwat atau nafsu, bahasa kitanya nafsu, itu mesti diseimbangkan. Kalau emosi seimbang, namanya bukan emosi, namanya syaja'ah. Apa namanya? Apa arti syaja'ah, Ustadz? Arti syaja'ah adalah berani. Tuh, saya mau tanya, berani bagus gak? Bagus. Dari mana munculnya keberanian? Dari emosi. Gitu. Ayo, siapa santri yang mau sini sambutan ceramah, butuh gak keberanian? Kan ada orang tuh disuruh maju nggak mau, gitu. Disuruh ini nggak mau, nggak punya keberanian, nggak punya mental. Yang jomblo disuruh ngelamar takut, disuruh kerja nggak mau, malu. Ya Allah, ya. Ini malu yang nggak tepat namanya. Malu yang tepat itu kalau pengen maksiat malu, nggak sholat malu. Ini sholat ke masjid malu, ngaji malu. Kok lu nggak ngaji sih? Lagi pada daurah kimia usada. Aneh malu aneh. Nah, tepat gak malunya? Nggak tepat. Maka tadi syaja'ah, keberanian, muncul dari mana? Emosi yang seimbang. Ingat, yang apa? Seimbang. Nah, ternyata emosi sama syahwat itu harus seimbang. Kalau emosi melahirkan syaja'ah, keseimbangannya. Kalau nafsu melahirkan iffah. Apa iffah? Melahirkan ya rasa apa? Melahirkan iffah, penjagaan. Tahu iffah ya? Iffah tuh gini, perempuan menjaga iffah, kesucian. Nah, itu iffah namanya. Ya. Nah, jadi ketika syahwat kita diseimbangkan, melahirkan iffah. Tuh. Nah, ini dalam kitab Mizanul Amal nih, saya coba buka. Nah, ini dia. Nih dia. Bayan mayan dari jutah tafadilatis syaja'ah. Penjelasan ya. Sebentar. Ya, jadi sifat godop tadi, kekuatan godop melahirkan syaja'ah dan syahwat melahirkan iffah. Nah, ini dia. Jadi segala yang baik itu berada di tengah-tengah. Hadisnya apa? Khairul umur awsatuha. Awsatuha. Contoh tadi ya. Dari sifat godop melahirkan apa tadi? Melahirkan syaja'ah, keberanian. Ini pertengahannya. Nah, kalau syaja'ahnya berlebihan, namanya tahawur. Namanya apa? Apa tahawur? Tahawur itu nekat. Saya mau tanya, nekat sifat jelek, sifat baik? Sifat jelek, nekat. Tahu nekat? Orang perang bawa senjata, bawa pedang, dia perang nggak pakai apa-apaan, namanya apa? Nekat. Ya. Orang manjat gunung bawa jaket, dia pakai kaos kutang, kaos oblong, namanya apa tuh? Kalau naik gunung bisa kena apa itu? Hipotermia. Kenapa? Kenapa tadi? Kenapa? Orang naik gunung bisa kena apa tadi? Iya, hipotermia. Kalau saya dengarnya apa tadi? Beda kayaknya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, namanya nekat. Kebanget berani namanya.
Bagus apa jelek? Jelek. Yang bagus seimbang, syajaah, berani. Tuh, bukan nekat. Ya. Datang ke rumah kiai, minta ngelamar anak kiai, ditanya sama kiai, "Udah hafal juz berapa ya?" katanya. Aneh apa kulhu 3 kali, Ustaz. Aneh udah alfiah udah nasum yang berapa? Boro-boro alfiah Ustaz, jurumiyah aja nggak lulus namanya betul. Nekat. Ya. Harus punya modal kita. Tapi kalau seandainya kurang nih keberapa sajaannya kurang, jadi jubnun. Apa jubnun? Pengecut tuh. Kurang jadi pengecut, kelebihan jadi apa? Nekat. Yang bagus apa tuh? Pertengahan, syajaah tuh. Ya. Itu. Apa sih syajaah? Ya, disuruh maju tampil berani, disuruh baca gitu, disuruh jalan itu namanya syajaah. Ya. Kemudian yang kedua tadi sifat iffah. Ya. Iffah itu bisa menjaga diri, tuh, menahan, ya, bisa jaga diri. Itu adalah sikap pertengahan dari syahwat. Itu. Nah kalau kelebihan, ya, kebanget pengen namanya hiris. Apa hiris? Rakus. Ya. Kebanget pengen namanya apa? Rakus. Semuanya pengen dimakan sama dia, semuanya pengen diambil sama dia. Kalau kurang pengen, nggak ada kepengenan, namanya do'ifus syahwat, namanya lemah syahwat. Saya mau tanya, lemah syahwat bagus apa jelek? Jelek. Ya, orang kan nikah pengen punya keturunan, tapi ketika dia itu udah lemah syahwat, bisa gak punya keturunan? Nggak bisa. Tuh ya. Aku mati. Ya, jelas. Jadi sifat yang paling bagus adalah pertengahan. Tuh ya. Contoh. Tawadu itu adalah sifat pertengahan dari apa? Yang pertama, sombong. Di bawahnya sombong, minder. Jadi tawadu itu apa? Pertengahan antara belagu, sombong, sama apa? Minder. Kalau bahasa kita minder apa? Insecure. Ya, gitu. Insecure namanya. Insecure. Ya, jelas ya. Jadi konsep akhlak yang mulia, ingat, adalah konsep keseimbangan. Ya. Makanya kalau nggak seimbang, jelek. Gitu. Pakai baju kebanget panjang, gombrong, cakep jelek. Kebanget pendek, jangkis. Tahu jangkis? Kebanget pendek. Ya, kayak orang zaman dulu ya, anak-anak SD kan zaman dulu pakai celananya sampai sini nih. Kebanget pendek tuh celana, ya Allah, tuh jangkis jelek. Pakai peci nih, peci hitam. Ya, kebanget tipis segini doang tuh. Jelek. Kebanget panjang kayak Madura gitu. Ya kan nggak bagus. Khairul umur awsatuha tuh. Kumis. Kebanget tipis banget satu lembar gitu. Jelek. Ketebelan sampai nutupin bibir. Jelek. Yang bagus apa tuh? Nah, kumis yang sedang tuh ya. Itu ya. Ada yang enggak aneh, kumisnya tengah-tengah sini. Karena khairul umur awsatuha. Kumis jojon namanya katanya. Ya. Naam ya. Ajib kata itu. Jadi siapa yang bilang khairul umur awsatuha? Nabi. Bener gak Nabi? Bener itu. Jelas ya. Jadi cari yang tengah-tengahnya. Faida tawassat,
fa idza tawassatat al-quwwatani bi isyarati quwwatil ilmi, apabila telah seimbang kedua kekuatan itu bi isyarati quwwatil ilmi, dengan petunjuk yang diberikan oleh kekuatan ilmu, dulla ala tariqil hidayah, pasti ia akan ditunjukkan kepada jalan hidayah. Fadhal. Jelas? Wa kadzalikal ghadabu, begitupun emosi, idza zada, kalau berlebihan, sahula alaihi darbu wal qatlu, amat gampang bagi dirinya untuk mukul dan membunuh. Gampang. Ya. Makanya cakep nanti tuh, mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, sehat afiat. Ini kitab ada terusannya nanti ya. Ini kitab ada terusannya. Imam Ghazali luar biasa ya. Saya mikir begini, kenapa Imam Ghazali nggak langsung aja jelasin semua ya? Kenapa nyicil-nyicil gitu penjelasannya? Ternyata di balik nyicil itu ada fadilah. Orang kalau belajar nahu, kita belajar min. Di kitab Jurumiyah kan min cuman min. Apa arti min? Dari. Mananya ibtidaul goyah. Tapi di belajar di Tuhfatus Saniyah syarahnya dijelaskan min itu 3. Tapi kalau kita belajar ilmu hurufil ma'ani, min 12 makna gitu. Pertanyaannya, kenapa sih pengarang kitab nggak langsung 12 aja gitu? Ternyata ulama membuat tadarruj, tahapan. Jadi kalau belajar tuh jangan pengen langsung semua gitu. Ustadz, ajarin dong semua ilmu antum ke saya gitu. Meledak malah kita. Ada saya punya murid dulu, ini teman saya gitu. Ustadz, ajarin saya Jurumiyah, wajib kata dia. Sehari katanya, sehari belajar nahu belum pernah, pengen belajar Jurumiyah sehari. Oke, ane ajarin dari bab al-kalamu sampai bab fa'il. Stop, pala ane panas. Udah sampai sini aja tuh kan. Makanya belajar itu harus tadarruj. Apa tadarruj? Bertahap, step by. Nah ini kitab ini merupakan permulaan dari kitab-kitab yang selanjutnya nanti Imam Ghazali akan bahas gitu ya. Nah ajib nanti kalau kita bisa ngelanjutin pelajaran ini, itu akan ada pembahasan yang luar biasa gitu ya. Makanya saya kalau baca kitab Imam Ghazali udah geleng-geleng pala aja, Masya Allah, luar biasa ini ya. Gimana kita hidup di zaman Imam Ghazali itu, Masya Allah ya. Orang yang alim luar biasa. Wa idza naqasa, kalau seandainya emosi kurang, zahabatil ghairah, akan hilang kecemburuan. Tuh nggak cemburu lagi kita ya. Jadi cemburu, saya mau tanya, cemburu bagus apa jelek? Bagus. Suami yang nggak cemburu sama istrinya namanya apa? Dayyuth. Tahu apa dayyuth? Orang yang tidak cemburu dengan pasangannya. Maaf ya, ada orang lain punya istri, istrinya diboncengin sama orang. Kalau saya cemburu, marah gitu. Jangan sama orang, sama Gojek aja saya nggak pernah tuh, istri saya suruh naik Gojek nggak pernah. Boncengan tuh, walaupun orang lain, apalagi santri, karena punya kecemburuan. Cuman cemburu itu yang bagus tengah-tengah, namanya ghairah atau ghirah bacanya. Itu bagus kalau tengah-tengah. Yang nggak bagus kalau berlebihan. Ya, ngelihat suami ngajar, wah ngajarin akhwat cemburu. Aku nggak seneng dah kamu ngajarin akhwat, astagfirullahaladzim. Kebanget, itu nggak bagus. Suatu hari saya malam-malam pulang ceramah, masuk kamar, istri saya bangun langsung nyubit saya. Nggak tahu perempuan ngapa ya, kalau nggak nyubit mabok gitu. Bener-bener. Kalau nggak nyubit nabok tuh, kayaknya tercipta begitu kayak gitu. Langsung nyubit saya bilang, kenapa sih yang? Aku ngimpi kamu kawin lagi. Astagfirullah. Kan baru ngimpi gitu. Padahal kan salah nggak saya? Salah nggak? Lah kan tuh ngimpi-ngimpi dia, bener nggak? Ngapa yang jadi salah saya gitu? Astagfirullah. Itu namanya cemburu berlebihan, nggak bagus gitu. Tuh. Tapi saya punya teori ya, teori. Mimpi itu adalah kenyataan yang dipindahkan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani dulu
Pernah suatu kali punya murid. Ini muridnya belajar dengan seorang wali juga. Ini yang gurunya yang satu punya kasyaf. Kata gurunya yang satu bilang begini, ya fulan, ente jangan berangkat. Karena aneh lihat di kasyaf aneh, ente akan terbunuh oleh begal, oleh qati'ut thoriq bahasa dulunya gitu. Nanyalah ke gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani nih, ya Syekh, saya berangkat gak? Udah berangkat, insya Allah aman. Nah ini akhirnya dah ikut kata Syekh Abdul Qadir aja dah. Di jalan tuh betul, ketika di tengah jalan dia kecapean, dia ketiduran, dalam tidurnya dia ngimpi lagi diapain? Dibunuh. Selepas pulang ternyata nggak terjadi, dia nggak dibunuh, selamat. Cerita sama Syekh Abdul Qadir, bener Syekh, amannya aman alhamdulillah. Iya, aneh pindahin ente dibunuh di dalam mana tuh. Jadi bisa jadi ya, musibah yang kita akan hadapi di alam nyata dipindahkan sama Allah ke mimpi. Rahmatan sebagai bentuk rahmat gitu. Makanya bisa jadi kalau kita ngimpi nggak enak, nah itu tanda Allah pindahin tuh mana tuh ke alam mimpi kita, biar kita jangan ngalamin di alamnya nyata tuh. Jadi kalau istri saya ngimpi saya nikah lagi, berarti diapain tuh? Nah bisa dipindahin itu gitu. Kan kalau seandainya ngalamin di alam nyata, sakit nggak tuh? Sakit, kebelek-belek hati. Ya salam tuh. Tapi kan katanya semua bermula dari apa tuh? Iya pintar, bermula dari mimpi tuh. Ya, waspadalah, waspadalah. Itu Allah baik banget sama kita ya. Jadi kalau kita ngimpi jelek, anggaplah ini musibah yang Allah pindahkan. Jadi kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah cuman di dalam mimpi. Faida tawassatu kana sabru wasyaja'atu wal hikmah, kalau seandainya dia itu pertengahan, maka ya dinamakan itu dengan nama sabar. Nah ini bahasa Imam Ghazali di kitab ini sabar ya. Di kitab lain namanya ifah ya. Kalau di sini tadi apa? Ifah ya. Kalau di kitab ini namanya apa tadi? Sabar. Jadi sabar itu pertengahan ya, daripada apa tadi? Daripada hiris dan lemah syahwat. Ya. Wal hikmah, dan hikmah. Hikmah juga pertengahan dari sifat akal tadi. Wa kadza syahwatu, begitupun syahwat. Idza zadat kanal fisku wal fujuru, syahwat kalau berlebihan maka akan menjadi kefasikan dan kemaksiatan tuh. Wa in kana naqasat, kalau kurang, kanal ajzu wal futur, maka akan menjadi kelemahan tuh ya, maka akan menjadi kelemahan dan kelesuan. Wa in tawassatat kanal ifah, kalau seandainya itu pertengahan kanal ifah, maka namanya ifah. Wal qanaah wal amsalu dzalik, dan seumpama dengan itu semua tuh ya. Intinya ya, kekuatan yang Allah kasih tadi harus diseimbangkan. I'lam anna lil qalbi ma'askarihi ahwalan wa sifatin, ketahuilah bahwasanya hati memiliki ahwal dan sifat pada pasukannya. Ba'duha yusamma akhlaqus su, sebagiannya dinamakan akhlak tercela, wa ba'duha akhlaqul hasan, sebagian dinamakan akhlak yang terpuji. Wabil akhlaqil hasanah, dan dengan sebab akhlak yang terpuji, yablughu darajatas sa'adah, seseorang akan mencapai tingkatan kebahagiaan tuh ya. Makanya orang-orang besar itu jadi besar itu karena akhlak. Ente perhatiin dah, pengusaha besar, bisnismen besar, motivator besar, itu besar karena apa? Akhlak. Ya. Ada salah satu kalimat yang guru-guru kita sering katakan, istilahnya ini, jabrul khotir. Apa namanya? Jabrul, apa sih jabrul khotir? Jaga perasaan orang tuh, itu akhlak tertinggi itu ya, jaga perasaan orang. Akhlak yang sangat tinggi namanya jabar khotir. Contoh ya, ada dulu ulama namanya Hatim al-Asom. Pernah dengar Hatim al-Asom? Kenapa namanya Asom? Apa arti Asom? Tuli. Kenapa namanya tuli?
Jadi suatu hari Hatim Al-Asam ini punya ruko, punya dukan, punya warung. Nah suatu hari ada seorang perempuan datang ke warung beliau pengen belanja. Tiba-tiba ini perempuan nggak sengaja ya ngapain? Kentut. Nggak sengaja kentut. Kalau laki kentut wajar. Nah perempuan kentut. Ya. Kan malu nih perempuan, haya mana kentutnya loudspeaker. Ya kan kentut terbagi dua semalam ya, apa? Ada fusa, ada duro. Kentutnya kencang, kedengeran. Lantas si perempuan itu malu banget tuh, tapi akhlaknya luar biasa. Hatim Al-Asam ka'annahu lam yasma' hasu. Beliau berpura-pura seakan-akan tidak mendengar suara kentut itu dan berpura-pura budek. Ya Syekh, Syekh, apa? Alhamdulillah yang punya warung budek. Padahal dia budek untuk menjaga tapi yang unik, budeknya ini bukan saat itu doang. Ini Syekh pura-pura budak di depan orang itu sampai orang itu meninggal dunia. Sampai meninggal dunia dia pura-pura budak. Gitu. Biar apa? Biar dia nggak merasa malu. Sampai meninggal itu. Subhanallah. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Sulamut Taufik ketika mengkisahkan ini beliau mengatakan, dan di antara sebab Hatim Al-Asam menjadi wali adalah lantaran menjaga perasaan orang lain dengan cara berpura-pura tuli. Jelas paham? Jadi menjaga perasaan namanya apa tadi? Jabrul Khatir. Ya, jaga perasaan. Ini juga akhlaknya baginda Rasul. Suatu hari Rasulullah nih dikasih makanan enak. Makanan kesukaan Rasulullah yang ngundang sahabat miskin. Datang Rasul, ya Rasulullah, ayo makan di rumah saya. Rasul kalau yang ngundang orang miskin, fa idza da'al miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau yang ngundang orang miskin datangnya buru-buru. Kalau kita kebalikannya, yang ngundang orang kaya belum waktunya udah hadir. Kenapa? Takut kehilangan sop paling dalam. Karena sop yang paling dalam itu makanannya kebuli sama dapat sarung BHS. Kalau sop luar cuma lontong doang sama gorengan dingin. Digigit ngelawan lah gitu. Rasul enggak. Rasul yang ngundang orang kaya biasa aja. Tapi kalau yang ngundang orang miskin belum waktunya udah hadir Rasulullah. Ketika Rasul dihidangkan makanan, lantas sahabatnya ikutkan. Ketika Rasul makan, sahabatnya bilang begini, ya Rasul jangan dimakan ya Rasul. Lah emang kenapa? Itu makanan orang miskin biasanya dapat dari zakat. Iya. Yang ngasih makanan ketar-ketir dong. Emang betul itu makanan dari zakat. War Rasul la yakulus shadaqah. Rasul nggak makan zakat. Ingat ya, Rasul nggak makan zakat. Ini sahabat yang ngasih keringet dingin. Kenapa tuh? Udah terlanjur Rasul mah. Tapi Rasul luar biasa. Jabar khotir dia. Ya fulan betul, ini makanan zakat. Tapi kan ini makanan sudah dikasih kepada mustahiknya, dan dari mustahiknya ini ke saya namanya hadiah tuh. Jelas. Shallallahu ala Muhammad. Jadi kalau misalnya antum dapat zakat, maka itu milik antum dan antum bisa memindahkan kepemilikan tadi menjadi hibah atau hadiah kepada orang lain gitu. Ya, jelas? Nah, itu namanya apa tuh? Jabar. Jaga perasaan orang itu penting itu. Ya. Jadi kalau Rasul makan, kan pernah yang ada kisah ya, Rasul makan anggur dikasih orang miskin, Rasul habis makan senyum, habis makan senyum. Itu orang miskin meleleh hatinya karena girang lihat mukanya Rasul senyum. Selesai makan kok Rasul makan sendirian nggak bagi-bagi sahabat. Sahabat nanya, ya Rasulullah, biasanya Anda bagi kami anggur apa yang Anda makan, kenapa saya nggak dibagi? Apa kata Rasul? Seandainya kalian memakan anggur yang diberikan orang tadi, saya takut wajah Anda yang tak enak menyakiti hatinya. Karena anggurnya apa? Asam tuh. Ya, jadi kalau kita pengen jaga perasaan orang, dibagi makan, walaupun asam senyum, alhamdulillah. Istri masak kebanyakan garam,
Alhamdulillah. Masak kopi, bikin kopi pakai garam. Bilang sama istri, yang kata ulama al barokah ma'al jamaah. Ayo kita bersama-sama. Sallu ala Muhammad. Wabil akhlaqi sayyiati, dan dengan sebab akhlak tercela, halakuhu wa khurujuhu lisyaqai, itu menyebabkan binasanya seseorang dan keluarnya ia kepada kesengsaraan. Ya. Wa hadhihi kulluha tablughu arba'at ajnasin, dan semuanya itu ya itu dikategorikan menjadi 4 jenis. Ya. Ini dia nih. Nah, ini dia. Ini bukan dia. Yang pertama, akhlaqus sayatin, ada yang namanya akhlak setan tuh. Wa akhlaqul bahaim, ada yang namanya akhlak binatang. Wa akhlaqus siba, ada yang namanya akhlak hewan buas. Wa akhlaqul malaika, ada yang namanya akhlak malaikat. Fa amalusu, maka kerjaan-kerjaan yang buruk ya, minal akli wasyurbi wan naumi, dari makan, minum dan tidur, wan nikahi, dan menikah, ya itu kerjaan siapa itu? Akhlakul bahaim, kerjaannya binatang ya. Jadi dorongan motivasi kita untuk makan, minum, tidur, nikah itu motivasi dari sifat hewani. Wa kadzalika amalul ghadab, begitu juga kerjaan emosi, binad dorbi wal qatli wal khusumah, daripada memukul, membunuh dan berkelahi, dia akhlaqus sibai, dia adalah akhlaknya hewan buas. Wa kadzalika amalun nafsi, begitu juga amalan nafsu atau syahwat, wahyal makru wal hilatu, yaitu makru melakukan menipu, wal hilatu memanipulasi, wal ghisyu dan memalsukan, wa ghairu dzalik, dan selain itu ya akhlaqus syayatin, itu adalah akhlaknya setan ya. Wa kadzalika amalul aqli, begitupun perbuatan akal, apa saja itu? Hiyar rahmah, adalah kasih sayang, wal ilmu wal khairu hiya akhlaqul malaikat. Faslun al akhlaqul hasanah wal akhlaqul qabihah. Wa alam, ketahuilah, anna fi jildi ibni adam arba'ata asya, ketahuilah bahwasanya pada batin anak Adam terdapat 4 perkara. Yang pertama ada sifat kalbu, sifat anjing di batin kita tuh. Wal khinzira, ada babi. Wal syaitona, ada sifat syaitan. Wal malaka, ada sifat malaikat. Nah, persis yang digambar tuh ya. Jadi ada sifat apa tuh? Kalb. Wal kalbu, dan anjing, madmumun fi sifatihi, itu tercela pada sifatnya saja. Walaysa bimadmumin fi suratihi, tapi tidak tercela pada rupanya ya. Jadi anjing tuh yang jelek sifatnya doang, tapi apanya? Ya rupanya enggak. Begitupun sifat setan, wal malaika zammuhum wa madhuhum fi sifatihim, yang tercela dari mereka, yang bagus itu pada sifatnya. Walaysa dzalika fi suwarihim wa khalqihim, tidak pada rupa dan penciptaannya. Wa kadzalikal khinzir madmum fi sifatih, begitupun khinzir ya babi tercela pada sifatnya. Walaysa bimadmum fi khalqatihi, dan tidaklah tercela pada ciptaannya. Waqad umira ibnu adama bi an yakshifa zulmal jahli binuril aqli, dan sungguh telah diperintahkan anak Adam untuk menyingkap kegelapan kebodohan dengan cahaya akal, khaufan minal fitnah, karena takut daripada fitnah ya. Jadi kita diperintahkan buat belajar tuh biar selamat kita. Jadi ada kisah gini, ada dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, ada kisah ada orang alim tapi rajin maksiat, ada orang bodoh tapi sering sholat ya.
Ini yang dikhawatirkan sama Sayyidina Ali. Saya takut 2 orang, kata Sayyidina Ali. Siapa itu? Orang alim tapi rajin maksiat, orang soleh tapi bodoh gitu. Orang rajin ibadah tapi bodoh. Kenapa? Karena kalau orang alim rajin maksiat, orang nggak pelajari ilmu dari dia, ilmunya nggak manfaat. Dan yang dia khawatirkan yang kedua, orang ahli ibadah abid tapi bodoh. Kenapa? Ntar orang tanya, ya. Orang kalau rajin ke masjid tapi bodoh, orang akan mengiranya orang alim gitu. Nah, singkat cerita, ini orang yang bodoh, yang rajin ibadah, sedang bermunajat di rumahnya. Tiba-tiba dikisahkan di kitab itu ada orang jahat, orang usil. Orang usil ini naik ke atap rumahnya, naik ke atap. Nah, ketika di atap rumahnya, ini orang yang usil tadi bilang begini, "Ya abdi, wahai hambaku, mulai saat ini aku nyatakan engkau adalah penghuni surga." Wah, girang ini yang lagi sholat, karena merasa itu suara siapa tuh? Suara Tuhan katanya. Dan mulai sekarang engkau sudah tidak wajib lagi ibadah. Alhamdulillah, akhirnya saya menjadi penghuni surga. Akhirnya digirang, udah sejak itu gak sholat. Kenapa gak sholat? Karena kebodohan. Yang satu diusilin lagi, yang orang pinter tapi lagi minum khamr, lagi mabuk. Dari atas, "Ya abdi, wahai hambaku, sungguh engkau akan menjadi penghuni surga dan engkau tidak perlu sholat." Itu yang lagi mabuk ambil pedang, siapa lu? turun gitu, turun ya. Artinya apa? Orang alim tahu nggak mungkin Allah mengangkat kewajiban sholat. Zaman Rasulullah aja nggak diangkat, apalagi sama orang yang rajin maksiat. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, lebih selamat orang yang alim walaupun rajin maksiat daripada orang bodoh meskipun ahli taat. Saya ulang ya, lebih selamat orang alim walaupun rajin maksiat daripada orang bodoh meskipun ahli taat. Jelas? Maka dikatakan oleh Nabi, "Ma min ahadin, tidaklah seorang illa melainkan walahu syaitan, dia memiliki syaitan." Yang dimaksud syaitan di sini adalah jin korin. Jin apa? Jin korin. Ya. Waliyas syaitan, dan aku pun punya syaitan, maksudnya jin peneman, jin korin. Wa innallaha qad a'anani, dan sungguh Allah telah membantu aku ala syaitani, untuk mengalahkan jin itu, hatta aslama, sampai jin itu tunduk dan masuk Islam. Nah, makanya nih kita setiap hari kan ada bisikan di kanan kiri kita. Malaikat berbisik, jangan maksiat. Kata yang malaikat, nggak apa-apa. Kata setannya apa? Nggak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim. Wa kadzalika syahwat wal ghadab, begitupun syahwat dan emosi yang bagi an yakuna tahta yadil akli, maka sepatutnya keduanya berada di bawah kuasanya akal. Fala yaf'ala syai'an illa bi amrih, maka janganlah atau tidak boleh keduanya berbuat sesuatu apapun illa bi amri, kecuali dengan perintah si akal. Fa in fa'ala dzalik, kalau dia kerjakan itu, sahhalahu husnul akhlak, maka sahlah ia itu, ya, disebut berakhlak yang baik. Wahia sifatul malaikah, dan itu merupakan sifat malaikat. Wahia badrus sa'adah, dan itu merupakan benih kebahagiaan. Tuh, jadi kebahagiaan yang ada itu kayak pohon, dia bermula dari benih. Apa benih kebahagiaan? Kita berbuat baik, itu benih kebahagiaan ya. Makanya simpelnya, orang mau bahagia, bagaimana cara orang biar bahagia? Ditanyakan, man as'adun nas? Man as'adun nas? Jawabannya as'adan nas. Apa artinya? Siapakah orang yang paling berbahagia? As'ad namanya apa?
isim tafdil, yaitu man as'adan nas, yaitu orang yang menyenangkan orang lain. Nah, menyenangkan orang lain itu adalah benih kebahagiaan. Contoh ya. Saya pernah suatu hari diundang sama teman saya, teman lama. Ya, teman lama, teman sekolah. Biasanya nih orang kalau udah lama nggak ketemu, diundang kawinan, kadang-kadang sering nggak datang. Ya kadang-kadang nggak datang karena udah lama nggak ketemu. Saya diundang ya nikahan. Mungkin kalau jaraknya dari sini ke Jogja kan jauh tuh, naik kereta. Udah saya datang dah, berangkat naik motor taruh stasiun, saya naik kereta, saya berangkat ke daerah namanya kalau di sana Cilebut, Bojong, daerah Bojong. Ya. Ada orang Bojong sini, ya. Dekat Bogor lah, masih daerah Bogor. Nih pelajaran buat kita ya. Kalau kita effort mengerjakan sesuatu, maka nggak ada kebaikan yang sia-sia. Itulah benih kebahagiaan. Saya diundang, saya datang tuh. Sampai sana ternyata nasinya udah habis. Kita kan lapar pengen makan gitu, pas nyendok tinggal aqua doang. Udah dah minum, habis minum langsung pulang. Bayangin antum datang kondangan ke Jogja, habis sampai minum pulang. Ya. Tapi Allah nggak pernah menyepelekan atau membiarkan satu kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Subhanallah, selepas saya pulang, saya ke rumah, udah selesai dah tuh. Nggak lama masuk bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian itu teman saya yang nikahan nelfon saya, Ustaz, bisa nggak ngisi di acara kantor saya, acara buka puasa? Oh ya, insya Allah. Berapa Ustaz maharnya? Wah, pakai mahar. Emang mau akad? Udah sama teman saya datang, insya Allah saya datang. Ente kan teman aneh, gak usah pakai gitu-gituan. Iya siap Ustaz. Datanglah saya. Kan kalau orang buka puasa undangannya biasanya ngapain tuh? Kultum kan? Kuliah terserah antum. Subhanallah, belum kultum udah azan. Belum kultum udah azan. Selepas azan, udah Ustaz ceramah dikit dah. Apaan kayak ceramah? Udah gue saya ngomong aja 3 menit ngomong. Selesai ngomong 3 menit, nih Ustaz ada bikisan dari kantor. Tanda tangan Ustaz, saya tanda tangan. Saya lihat 1,5 juta. 1,5 juta. Cuman ceramah berapa? 3 menit. Orang kalau kerja itu dapat segitu sebulan cuman 3 menit 1,5 juta. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa begitu ya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka tanamlah benih-benih kebaikan. Kalau orang undang datang gitu. Kalau teman minta tolongin. Jangan lihat balasannya, ntar kecewa kita. Karena balasan nggak mesti berupa balasan yang setimpal. Balasan nggak mesti duit. Ada orang sedekah, wah sedekah Ustaz tadi dibalas 10, di sedekah cepet, dapatnya cuma 200.000. Ini masih kurang ini gitu. Jangan salah, balasan nggak selamanya bentuknya duit. Itu namanya benih tanam sebanyak-banyaknya. Gitu. Berbuat baik jangan lihat orang. Ya, berbuat baik jangan lihat. Saya pernah diundang sama murid saya. Ya. Ustaz datang ke rumah ngaji. Saya ngajar. Ya, kalau di Jakarta biasanya sih ada bisyarahnya gitu. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Namanya murid, saya juga ngapain saya nyari begituan di tempat murid saya nggak lah. Subhanallah, saya lagi ngajar, ada yang transfer. Assalamualaikum guru, ini hadiah buat antum. Tahu berapa? 3 juta. 3 juta, gaji sebulan itu. Kok bisa begitu? Kembali lagi, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Man yazra yahsud. Jadi kalau kita tanam kebaikan yang numbuh kebaikan. Tapi kalau kita tanam masalah yang numbuh masalah. Main judi online namanya judol. Itu teman akrabnya judol namanya pinjol. Habis pinjol pala kita itu namanya menanam masalah itu, ntar baru muncul itu. Nauzubillah.
Itulah badrus sa'adah. Wa in amila bi khilafi zalik, kalau orang beramal lain daripada itu, fa khadama syahwata, kemudian dia itu melayani syahwatnya, wal ghadaba, dia melayani emosinya, sahhalahu akhlaqul qabihah, maka sahlah dia itu berakhlak dengan akhlak yang buruk. Wahya sifatus syayatin, itu sifatnya syayatin. Wahya badrus syaqawah, dan itu merupakan benih-benih kesengsaraan. Makanya ada orang minjem duit sama orang lain, minjem, nggak dibalikin. Itu namanya orang lagi nanam benih kesengsaraan. Makanya kalau minjem niat balikin, gitu. Bisa jadi orang susah itu karena sering nyusahin orang lain. Kita kan kalau minjemin orang nih, bisa jadi kita lagi butuh, kita kasih orang dulu dah, entar gue belakangan, nggak apa, masih besok. Pas kita minta nggak ada. Dia minjemnya nangis, pas kita tagih kitanya nangis. Tuh namanya nyusahin orang. Tuh ya, jelas. Man nyasaha nyusiha, gitu ya. Siapa yang nyusahin orang akan disusahin lagi, gitu ya. Man colonga culinga, siapa yang nyolong akan dicolong, gitu. Arab mana itu ya, Arab maklum deh. Fatabayyana lahu fi naumihi, maka terbayanglah, jelaslah lahu bagi dirinya, fi naumihi, dalam mimpinya, ka'annahu qaimun, seakan-akan dia berdiri, masydudul wasati, sambil terikat dia punya perutnya, yakhdumul kalba, dia sedang melayani anjing, wal khinzira, dan babi, wa kana mithluhu, dan adalah perumpamaan orang itu, kama salil rajulin muslimin, seperti umpama seorang laki-laki muslim, ya'khudhu rijalan, yang mana dia itu menangkap beberapa orang laki-laki muslimina, dari orang-orang muslim, yahbisuhum inda kafirin, yang dia itu ditahan di sisi atau di wilayah orang kafir. Jadi perumpamaan orang yang melayani syahwat dengan emosi kayak orang lagi di penjaranya orang kafir. Fa kaifa yakunu haluka yaumal qiyamah, lalu bagaimana kondisimu di hari kiamat nanti, idza habastal malika, kalau engkau itu menahan si raja, wawal aklu, yaitu si akal tadi, tahta yadi syahwati, di bawah kuasa syahwat dan godok, au makal wal khinzir, dan dia adalah anjing dan babi. Itu bagaimana kita mau selamat kalau seandainya rajanya kita ya, atau akal yang bimbing kita serahkan kepada syahwat dan godok? Gimana selamat? Kalau mau selamat, akallah yang menuntun kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan, dipersilakan. Yang perempuan boleh pakai